Film ini dimulai dengan sebuah adegan menegangkan. Seorang anak terlihat panik saat kereta berkecepatan tinggi melaju ke arahnya. Ia berusaha memperingatkan temannya karena salah satu dari mereka ternyata sedang terikat di atas rel. Anak berambut pirang bernama Ian mencoba melepas ikatan sahabatnya, namun sudah terlambat. Kereta melintas dan nyawa sahabatnya melayang. Cerita lalu beralih pada seorang pria bernama Caleb yang bekerja di bawah mafia lokal bernama Benji. Caleb bukan insinyur hanya pengantar bahan bangunan, namun para kontraktor ketakutan jika ia datang melakukan inspeksi, sebab toko tempatnya bekerja dikelola mafia. Semua proyek wajib beli material dari sana. Jika ada kontraktor yang berani beli dari luar, mereka pasti diacak-acak. Saat Caleb tahu ada kontraktor nakal, ia awalnya tergoda menerima suap agar rahasianya aman. Namun ketika laporan itu sampai ke bosnya, Benji langsung memerintahkan Caleb memberi pelajaran. Caleb sebenarnya enggan, karena hari itu ia sudah berjanji menemani anaknya, Baren, ke taman. Sayangnya perintah bos tak bisa ditolak. Di sisi lain, seorang pejabat bernama Lail sedang sibuk memperkenalkan Kapolres baru, Albert, sahabat lamanya. Meski dikemas manis, semua orang tahu ada nepotisme. Sekilas terasa tidak nyambung, tapi perlahan, semua karakter ini akan saling terkait. Oh my God. Sore hari Caleb akhirnya datang ke rumah mantan istrinya untuk menjemput anaknya. Tapi Jackie, mantan istrinya, kaget karena ia mengira Baren bersama Caleb sejak tadi. Betapa terkejutnya ketika polisi datang membawa kabar duka. Seorang anak tertabrak kereta dan kemungkinan besar itu Baren. Hanya sepotong pakaian yang tersisa cukup untuk membuat Jackie yakin bahwa putra mereka sudah tiada. Let's go, come on. Caleb hancur. Ia tak percaya anaknya bermain di rel kereta. Ia juga harus menelan tuduhan bahwa mungkin kematian Baren terkait dengan pekerjaannya di mafia. Namun penyelidikan polisi mengungkap hal janggal. Sebelum meninggal, Baren terakhir dilihat bersama dua temannya, termasuk Ian. Boys, do something. Caleb berusaha menanyai Ian, tapi anak itu justru dingin dan bersembunyi di balik perlindungan ayah angkatnya, Lail. Kecurigaan Caleb semakin besar. Apalagi kemudian polisi tiba-tiba menyimpulkan bahwa Baren meninggal karena bunuh diri. Tak terima, Caleb mendesak bosnya untuk membantunya membuka kebenaran. Namun Benji menolak karena kasus ini menyangkut keluarga pejabat. Caleb sadar, ia tak bisa lagi berharap pada siapapun. Ia harus mencari kebenaran sendiri. Suatu hari ia berhasil menculik Ian. Bocah itu kemudian dikurung di sebuah villa untuk diinterogasi. Meski didesak, Ian tetap tak mau bicara. Anehnya di tengah interogasi, bocah itu justru berkata lebih suka bersama Caleb ketimbang kembali ke rumahnya. I don't want to go home. What? Hal itu membuat Caleb mulai curiga. Mungkinkah Ian juga korban kekerasan di rumahnya? Where should I sleep? Tak lama kemudian rumah persembunyian mereka diserang pasukan bayaran. Caleb dan Ian lolos dari maut. Dalam pelarian, Ian mengaku kalau ia merasa bersalah karena gagal menyelamatkan Baren. Namun ia masih takut membuka kronologi sebenarnya. Tubuhnya penuh luka memar, bukti bahwa ia sering disiksa ayah angkatnya. Baron promised. Perlahan potongan kebenaran mulai terungkap.
Ketika Baren bermain di rumah Ian, ia melihat bagaimana Lail memperlakukan anak angkatnya. Panik karena rahasianya terbongkar, Lail kemudian membawa mereka ke pinggir kota. Dari situlah tragedi di rel kereta bermula. Meski begitu, kenyataan tak sepenuhnya sederhana. Kesaksian seorang teman lain bernama Philip justru menyebut bahwa Ianlah yang sebenarnya mengukat Baren di rel kereta. Dialah pelaku sesungguhnya. Selama ini Ian memanfaatkan Caleb agar bisa kabur dari ayah angkatnya. Kebenaran ini menghancurkan hati Caleb. Ia nyaris membunuh Ian namun teringat pesan sahabatnya, balas dendam tak pernah membawa kedamaian. Ia sadar anak itu hanyalah korban yang tersesat karena kekerasan bertahun-tahun. Pada akhirnya polisi membawa Ian ke pusat rehabilitasi, sementara Caleb sendiri ditahan karena sempat melakukan penculikan. Namun sebelum semuanya selesai, Caleb hampir dibunuh oleh orang tak dikenal. Bisa jadi mereka suruhan mafia, bisa juga dari pihak pejabat. Yang jelas kasus ini terlalu dalam melibatkan orang-orang berkuasa. Film ditutup dengan Caleb yang pasrah menerima nasibnya. Meski hancur, ia berharap tindakannya menjaga Ian bisa membuatnya bangga ketika kelak bertemu kembali dengan putranya, Baren.